Mungkin banyak orang tidak mengenal siapa itu Timur Pane, kecuali orang-orang yang menyukai kisah-kisah sejarah perjuangan di Indonesia, utamanya di daerah Sumatera Utara. Namun, bagaimana jika disebut nama Naga Bonar? Saya kira banyak yang mengetahuinya. Ya, sebuah film terkenal di era 80-an, diperankan oleh Deddy Mizwar sebagai si Naga Bonar yang hidup di masa perjuangan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang mengatakan, kisah Naga Bonar terinspirasi dari seorang pejuang kemerdekaan yang bernama Timur Pane, yang berasal dari Sumatera Utara. Hal ini diperkuat dengan karakter Naga Bonar yang beraksen seperti orang Batak bertutur dalam bahasa Indonesia. Ya bang! Terusnya bagaimana? Aku lupa! Apanya bang? Sambungan saja! Di sini, kita tidak akan mengulas tentang film Naga Bonar ataupun siapa Timur Pane sesungguhnya. Tapi apa yang sudah diperbuat Timur Pane yang mengakibatkan perang saudara di daerah Tapanuli hingga ke Labuhan Batu. Kisah ini berdasarkan catatan dari seorang veteran pejuang kemerdekaan yang memang hidup di masa Timur Pane, menuju agresi militer Belanda pada tahun 1947 hingga 1949. Pada tahun 1947, ketika Republik Indonesia masih di awal-awal kemerdekaannya, terdapatlah seorang tentara pejuang kemerdekaan yang bernama Timur Pane. Dia merupakan pejuang yang gigih melawan tentara sekutu dan Belanda. Karena kegigihannya, dia pun memiliki pasukan sendiri yang dibentuknya dari Laskar Napindo. Pasukannya ini kemudian menjadi pasukan Marsose. Terdapat keanehan dari pasukan Marsose bentukan Timur Pane ini, karena di daerah Tapanuli, tepatnya di Parapat, sudah ada pasukan Marsose yang resmi dari pemerintah. Artinya, pasukan Marsose buatan Timur Pane adalah pasukan tandingan atau pasukan ilegal. Di Tapanuli, pada waktu itu, ditempatkan pasukan TNI Brigade 11 di bawah pimpinan Kolonel P. Sitompul berkedudukan di daerah Tarutung. Hadirnya Brigade 11 ini ternyata tidak disukai Timur Pane karena Brigade 11 memiliki daerah operasi di daerah Tapanuli. Ketidaksenangan Timur Pane ini akhirnya menyebabkan terjadinya perang saudara dintara sesama tentara Republik. Pasukan Marsose bentukan Timur Pane menyerang tentara Brigade 11. Adapun pasukan Marsose ini dinamakan Legiun Penggempur. Mengingat pasukan Legiun Penggempur cukup tangguh, akhirnya Brigade 11 meminta bantuan kepada Mayor Bejo yang berada di Simalungun. Akhirnya pasukan Legiun Penggempur milik Timur Pane bisa dikalahkan. Timur Pane dan pasukannya pun mundur dari pertempuran. Timur Pane dan seluruh pasukannya akhirnya memasuki wilayah perhitean, kemudian meneruskan perjalanannya ke Bandar Pulo, Pulau Raja Asahan hingga ke daerah Rantau Perapat. Selama dalam perjalanan, Timur Pane banyak melakukan tindakan-tindakan kurang terpuji terhadap masyarakat yang mereka temui. Ketika Legiun Penggempur tiba di daerah Asahan, pemerintah setempat tidak tinggal diam dan secara bijaksana menyuruh Timur Pane dan pasukannya untuk keluar dari Asahan. Perjalanan Legiun Penggempur ini akhirnya membawa mereka tiba di daerah Labuhan Bilik. Di Labuhan Bilik, mereka harus berhadapan dengan batalion yang dipimpin oleh Mayor Abu Samah. Lagi-lagi, terjadi pertempuran antara Legiun Penggempur dengan pasukan Mayor Abu Samah. Secara tiba-tiba pertempuran berhenti. Ternyata seorang utusan yang bernama Rajo Pane datang menemui Mayor Abu Samah. Mengingat Rajo Pane memang sudah dikenal baik oleh Mayor Abu Samah, utusan ini diterima dengan baik. Ternyata Rajo Pane meminta bantuan kepada Mayor Abu Samah agar diberikan peluru dan tidak akan lagi membuat gangguan di Labuhan Bilik. Mengingat Mayor Abu Samah tidak curiga, maka permintaan bantuan peluru ini bisa dikabulkannya. Namun demikian, ternyata masih ada satu permintaan lagi, yaitu agar Legiun Penggempur bisa ditempatkan di Labuhan Bilik. Karena permintaan ini benar-benar di luar yang seharusnya, akhirnya Mayor Abu Samah menolak semua permintaan Rajo Pane. Penolakan ini juga dengan memberi ultimatum agar seluruh pasukan Legiun Penggempur segera keluar dari wilayah Labuhan Bilik. Selain itu, semua peralatan angkutan air dilarang beroperasi dan semuanya tidak boleh dibawa keluar Labuhan Bilik, atau dengan kata lain tidak boleh menyeberang ke daerah Tanjung Sarang Elang di mana pasukan Legiun Penggempur milik Timur Pane berada.
Setelah ultimatum dikeluarkan, Mayor Abu Samah langsung mengirimkan satu kompi pasukan menggunakan speedboat untuk mengusir pasukan Legiun Penggempur yang sudah ada di seberang Labuhan Bilik. Pasukan pengusir ini dipimpin oleh Letnan Abdul Hamid. Dan, ketika kedua pasukan bersenjata ini saling berhadapan, kembali lagi terjadi pertempuran. Dalam pertempuran yang sangat hebat ini, banyak jatuh korban, terutama di pihak pasukan Legiun Penggempur. Ternyata, pasukan Legiun Penggempur tidak kuat menghadapi pasukan Letnan Abdul Hamid. Perlahan-lahan mereka mengundurkan diri. Pasukan Abdul Hamid terus menggempur, mendesak sejauh-jauhnya. Akhirnya tiba di daerah Pangkatan, pasukan Legiun Penggempur milik Timur Pane hancur berantakan. Pasukan yang masih hidup akhirnya kabur hingga memasuki wilayah Rantau Perapat. Dalam pertempuran ini, Letnan Abdul Hamid tewas terkena tembakan. Dengan segera, Kolonel Abdul Hamid yang telah gugur segera dibawa ke Labuhan Bilik, kemudian dimakamkan di Sungai Berombang. Pasukan Legiun Penggempur yang kabur akhirnya berkumpul dengan pasukan induknya. Tindakan-tindakan kriminal pun tetap mereka lakukan terhadap pejabat-pejabat sipil, salah satunya menangkap Bupati Gose Gautam. Pasukan Timur Pane ini masih harus berhadapan dengan pasukan Batalion 11 Brigade B yang akhirnya membuat mereka mundur dari Rantau Perapat dan tiba di daerah Sipahutar, Tapanuli Utara. Setelah pasukan Timur Pane hilang dari wilayah Asahan dan Labuhan Batu, akhirnya kembali tercipta rasa aman di tengah masyarakat dan pemerintahan sipil kembali bisa berjalan. Meskipun Legiun Penggempur bentukan Timur Pane sudah tidak ada lagi di Asahan dan Labuhan Batu, ternyata pertempuran selanjutnya di daerah lain semakin dahsyat. Pasukan-pasukan sesama anak bangsa ini, seperti pasukan Brigade 11, Brigade B, Brigade X, Banteng Negara terus terjadi pertempuran. Pertempuran-pertempuran ini ternyata sampai juga ke telinga pemerintah pusat di Jogja. Kemudian diutuslah Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Letkol A.E. Kawilarang ke Sumatera untuk mengakhiri ketegangan yang ada. Keputusan pun diambil, yaitu membagi daerah kerja menjadi 4 sektor, yaitu, Sektor 1 untuk Tapanuli Selatan dipimpin oleh Mayor Bejo, Sektor 2 Tapanuli Tengah dipimpin oleh Mayor Liberty Malau, Sektor 3 Dairi dipimpin oleh Mayor Selamat Ginting, dan Sektor 4 Tapanuli Utara dipimpin oleh Mayor Maraden Panggabean. Sedangkan Letkol A.E. Kawilarang diangkat sebagai Komandan Subteritori 7 Sumatera Timur dan Tapanuli. Dengan turunnya keputusan ini, maka berakhirlah pertempuran atau perang saudara yang dimulai dari daerah Tapanuli hingga ke Labuhan Batu. Jangan lupa untuk subscribe dan follow channel ini untuk tayangan-tayangan bersejarah lainnya.